Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Ferdiana dengan NIM 21482988 SV20036 akan mempresentasikan eh, proses hasil dari kelanjutan proyek React Native dengan menambahkan metode CRUD. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan instalasi sebuah aplikasi bernama Postman. Nah, setelah dilakukan instalasi Postman, kemudian dilakukan pembukaan project pada Visual Studio Code, kemudian membuka project sebelumnya, lalu melakukan instalasi JSON server. Nah, JSON server sendiri merupakan alat yang memungkinkan untuk membuat API REST sederhana dengan menggunakan file JSON sebagai basis datanya. File JSON yang digunakan adalah pada praktikum sebelumnya, yaitu data mahasiswa. JSON server ini digunakan untuk simulasi backend yang dapat berupa JSON server memungkinkan pengembangan untuk membuat endpoint API RESTful yang dapat digunakan untuk menanggapi permintaan HTTP seperti GET, POST, PUT, kemudian DELETE. Dengan menggunakan JSON server, programmer dapat membuat sebuah backend yang hanya berbasis file JSON tanpa perlu mengkonfigurasi server atau database yang lebih kompleks. Setelah dilakukan instalasi ini, kemudian dibuat folder dengan nama file dengan nama db.json. Nah, di sini db.json. Kemudian melakukan konfigurasi pada file db.json ini dilakukan pemanggilan data dengan format dengan susunan seperti file mahasiswa.json. Nah, ini susunan atau list dari mahasiswa ini pada file db.json berupa ID, nama, NIM, kelas, jenis kelamin, icon, dan color. Nah, untuk menambahkan data pada file db.json ini dapat ditambahkan melalui JSON server dengan menambahkan add request. Kemudian ininya adalah lokal mahasiswa yang ini didapatkan ketika melakukan instalasi instalasi JSON server. Nah, Postman sendiri merupakan sebuah platform kolaboratif yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak seperti merancang, menguji, dan mengelola API. Postman menyediakan lingkungan yang memudahkan pengembang untuk membuat permintaan HTTP, menguji respon, dan mengelola koleksi permintaan API. Fitur yang terdapat pada Postman sendiri antara lain adalah memungkinkan untuk permintaan HTTP tadi, kemudian mengembangkan mengelompokkan permintaan ke dalam sebuah koleksi, kemudian membuat skrip pengujian otomatis untuk memeriksa respon API dan memastikan bahwa aplikasi berperilaku sesuai yang dicoba. Ini salah satu contoh dengan menggunakan metode POST, kemudian localhost-nya menuju ke mahasiswa, yaitu di sini. Di sini, di db.json ini, pada mahasiswa ini, ketika
kita mengisikan nama, NIM, kelas seperti di sini, kemudian kita send, maka akan secara otomatis tertambah pada dp.json ini. Hmm, oh ya, untuk menghubungkannya menggunakan sebuah API atau Application Programming Interface, di mana API ini merupakan sebuah kumpulan aturan dan protokol yang memungkinkan berbagai perangkat lunak untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, setelah setelah melakukan ini, eh, melakukan settings dan konfigurasi pada db.json, kemudian kita membuat sebuah file dengan nama createdata.js. Createdata.js ini digunakan untuk membuat sebuah form, di mana form ini digunakan untuk menginputkan data-data dengan dengan inputan bernama dengan inputan berupa nama, NIM, kelas, jenis kelamin, color, dan icon. Nah, di sini. Hmm, dengan fetch-nya yang digunakan adalah uh, JSON server yang telah didapatkan. Kemudian metode HTTPS-nya yang digunakan adalah POST. Oh ya, metode HTTP yang digunakan adalah HTTP request method merupakan cara atau tipe operasi yang dapat dilakukan pada sumber data dengan mendefinisikan jenis aksi yang diinginkan. Eh, Metode-metode tersebut antara lain adalah GET. GET ini merupakan metode yang digunakan untuk meminta representasi dari data tertentu. Kemudian metode lain yaitu adalah POST. Nah, POST ini digunakan untuk mengirimkan data ke server untuk membuat sebuah sumber daya baru. Biasanya metode POST ini digunakan untuk mengirimkan sebuah form ke website atau aplikasi. Kemudian metode selanjutnya adalah put yang digunakan untuk memperbarui atau membuat sumber daya di server. Kemudian metode yang lain adalah patch. Nah, patch ini digunakan untuk menerapkan perubahan pada data di sumber daya. Kemudian metode delete yang digunakan untuk menghapus data atau hasil input tertentu pada server. Nah, di sini kemudian kita melakukan konfigurasi view dengan teks input berupa nama, name, kelas, jenis kelamin, color, warna, kemudian icon, dan menambahkan button simpan. Nah, di sini juga kita melakukan konfigurasi pada style untuk mengatur tampilan pada view ini. Kemudian dijalankan melalui index import app form create data. Dan hasilnya adalah seperti ini. Create data. Nah, di sini ini adalah titelnya, yaitu tambah data mahasiswa. Nah, di sini adalah teks inputnya. Ketika kita tambahkan untuk eh, kemudian kelasnya, kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki.
Hmm, Jawabnya adalah kemudian kalau ketika kita klik tombol simpan, maka sebentar, kemudian ketika button simpan diklik, maka akan tertentu sebuah pop-up berupa alert data notifikasi berupa data tersimpan. Kemudian kita oke. Lagi apabila menambahkan data lain, tinggal ditekan saja. Hmm, Tersimpan. Kemudian membuat sebuah file dengan susunan seperti file call API pada praktikum sebelumnya. Di sini filenya dinamakan dengan getData. Nah, getData ini berisikan hasil inputan atau hasil post yang telah kita buat melalui form form create data nih dengan mengatur JSON URL-nya adalah uh, JSON servernya yang telah kita miliki. Di sini ditambahkan function berupa function delete. Kita buka dulu ya. Hmm, Nah, di sini kita menambahkan uh, function dengan nama delete. Nah, function delete ini digunakan function delete data ini menggunakan metode HTTP bernama delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus data yang telah kita inputkan pada data melalui form create data. Di sini dengan menambahkan button hapus, kemudian menambahkan alert ketika button diklik bernama hapus data, yakin akan menghapus data ini, kemudian teks tidak dan teks yes, ya. Kemudian kita mengatur stylenya melalui const style dengan style sheet create. Hmm, ini ketika jadi ini adalah tampilan dari uh, file view dari get data yang merupakan data mahasiswa yang telah kita inputkan melalui form create data. Nah, ketika diklik, button hapus diklik, maka akan tertampil uh, alert dengan pop-up seperti ini, hapus data. Nah, ketika kita klik tidak, maka akan kembali ke halaman semula. Tapi ketika kita klik ya, maka akan tertampil pop-up berupa message data terhapus. Kita klik OK, maka datanya akan terhapus. Begitu juga pada DB.json, data itu akan secara otomatis terhapus juga. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.